Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhammad Andrason Napoleon berbagi cerita. Barusan saya nonton video shot keris naga runting Prabu Siliwangi. Jadi teka-teki Sungai Kombring mulai terjawab. Jadi Sungai Kombring itu ada 41 puyang kombring. Nah, salah satu puyang kombring itu bernama Naga Berisang. Lalu ada juga Naga Runting. Jadi memang Sungai Kombring ini lambang daripada alur kekuasaan Prabu Siliwangi. Angkanya ada makom Wali Songo. Di bawah makom Wali Songo itu ada makom 41 puyang kombring. Jadi memang orang ini banyak nggak tahu sejarah. Bicara Pulau Jawa, terus itu Pulau Jawa itu produk penjajahan asing. Adanya Sunda besar, Sunda kecil. Sunda besar itu terpisah oleh letusan Gunung Krakatau di abad 4. Jadi nggak ada nama Pulau Jawa itu. Pulau Jawa itu adalah ketika Inggris berkuasa di India, Asia Selatan, lalu dalam revolusi Prancis, Inggris menguasai Pulau Jawa. Nah, ini dari Inggris, dari India itu Inggris ini membawa rombongan yang naik perahu, namanya Bajawa. Rombongan Bajawa ini adalah orang-orang yang kerja sama Inggris. Seperti orang-orang negro yang kerja di Amerika. Atau rombongan orang Jawa yang di Suriname. Jadi nama Jawa ini adalah produk penjajahan. Yang ada Sunda. Sampai Surabaya itu namanya Sunda Ujung. Raden Wijaya itu adalah anak putra mahkota kerajaan Sunda. Nah, Majapahit inilah yang berkhianat di perang Bubat. Dia membawa orang Bajawa namanya. Orang-orang yang dari India Selatan. Sekarang ada nama desanya di NTT sana, Bajawa. Nah, pasukan yang menyerang dibawa Gajah Mada itu pasukan dari Bajawa ini. Nah, setelah Gajah Mada, Majapahit itu nggak besar kekuasaannya. Yang bikin besar nih Belanda. Sumpah Palapa itu bukan sumpah Gajah Mada. Ya sumpah orang Belanda. Makanya begitu selesai perang Bubat tuh ya VOC itu menguasai Nusantara ini. Yang tadinya adalah Liga Kerajaan Nusantara, yaitulah Sriwijaya. Sunda Galuh, kerajaan Sunda. Ada 22 kerajaan di Asia Tenggara ini. Ya mudah-mudahan aja ini situs Gunung Padang itu saksi sejarah sama Candi Borobudur. Yang Belanda ini
buat sejarah kurang ajar. Mana ada pembangunan Borobudur di zaman Sailendra, yang ada Sulaiman, dirubah jadi Sailendra. Ya ini orang-orang Belanda ini ya, dari UGM itu guru besarnya sekolah di Belanda semua itu. UGM itu bekas kota Belanda, jadi ya sejarah kita ya sejarah Belanda ya, kayak Quran jadi Koran. Jawa ini kan dipakai untuk merubah Jawi, yang benar Jawi. Kejawen, Jawi itu Sunda. Ya mudah-mudahan banyak orang belajar sejarah, jadi enggak asal sebut Jawa, Jawa, ilmu Jawa. Ya ilmu Jawa dari India sana, bener memang asalnya dari India. Dan kalau saya di Jawa dari SMA sampai sekarang di Jogja nggak ada Jawa, itu yang ada Bandung, Cirebon, Surabaya, Yogyakarta, Semarang. Tapi orang ya karena mental terjajah berabad-abad tuh jadi ngomong orang Jawa. Ya orang Jawa kesannya pembantu, memang pembantu Belanda, pembantu penjajah. Nah, penyakit orang kita ini seneng kalau kerja sama penjajah, terhormat ngerasa. Ya boleh kita temuin lah, saya ikut saudara saya di Jakarta. Ya pembantunya menjadiin saya pembantu juga, itu kebiasaan. Orang Jawa ini dia pembantu, kalau udah naik dia menjadiin orang lain pembantunya juga. Ya mental feodal. Ya mudah-mudahan kita bisa perbaiki pelan-pelan gitu. Dengan Iqra, siapa kita, manusia ini ciptaan Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Alamal alazi alamal bil kolam, alamal insan malam ya'lam. Jadi manusia itu belajarnya sama pencipta, kerjanya juga sama pencipta, ya dia yang menciptakan kita. Bukan manusia menginjak manusia, itu tanda kerusakan sistem. Jadi di megalit, di Gumai, di pagar alam atas tuh, gunung tuh, kenapa itu dulu orang-orang hebat, kenapa hancur? Karena di situ ada patung manusia nginjek manusia. Nah, ini kemarin viral, ada manusia, saya pengusaha sukses minoritas menyuruh orang menggonggong sujud. Ya dia ngerasa berkuasa di tanah Jawa. Dianggapnya ya orang di Jawa itu ya seperti itu mungkin. Cuman kalau gambaran-gambaran yang pernah sekolah di luar kayak Pak Prabowo Subianto pernah sekolah di luar negeri, emang dianggap orang ya monyet gitu. Waktu proyek Cengkareng, dosen saya Pak Budi Sukada kerja sama orang-orang Prancis, marah dia. Ada gambar orang naik perahu menuju satu pulau yang ada gambar pohon kelapa dengan monyet. Ya mereka memang dari dulu nganggap kita bangsa monyet, penjajah-penjajah itu. Dan hari ini kita masih mengirim pembantu-pembantu ke luar negeri. Ini kan masalah harga diri. Harga diri laki-laki Indonesia, kenapa perempuan-perempuannya menjadi pembantu-pembantu di luar negeri? Mana laki-lakinya? Mana pemimpin-pemimpinnya? Mana negara makmur ini? Tambang semua.
Ada apa dengan itu semua? Ya karena kita sebagai makhluk yang dimuliakan pencipta gagal mempelajari kitab petunjuk manusia, sehingga kita nggak jadi manusia, kita jadi penyembah manusia. Ya mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri, keluarga, lingkungan, masyarakat, umat manusia, dan menjaga perdamaian dunia, dan bisa sejahtera dunia akhirat, dan diampuni Tuhan yang menciptakan kita, pemilik alam semesta. Salam dari Menara Langit, Muhammad Handra Sana berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.